Prediksi AC Milan vs Empoli. AC Milan perpanjang kontrak Matteo Gabbia hingga 2029. Statistik buktikan Milan sangat bergantung pada Christian Pulisic. Prediksi AC Milan vs Empoli. AC Milan akan menjamu Empoli pada Giornata ke-14 Liga Italia 2024/2025 di San Siro, Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024 pukul 0 waktu Indonesia Barat. AC Milan tidak memulai Liga Italia musim ini dengan baik. Kini anak asuh Paulo Fonseca hanya menempati posisi 7. Namun perlahan tapi pasti, AC Milan mulai rajin mencetak kemenangan. Kini Rafael Leao dan kawan-kawan sudah tidak tersentuh kekalahan pada 5 laga terakhir. Bahkan pada 2 laga terakhir di Liga Champions, AC Milan bisa sapu bersih kemenangan dengan mengandaskan Slovan Bratislava dan Real Madrid. Tentunya menjaga tren positif wajib dilakukan AC Milan. Cuma masalahnya Empoli bukan tim kacangan. Musim ini mereka bisa mempersulit banyak tim papan atas. Di antaranya saat mengalahkan AS Roma dan menahan imbang Juventus. Akankah tim tamu bisa jadi batu sandungan untuk AC Milan? AC Milan perpanjang kontrak Matteo Gabbia hingga 2029. AC Milan resmi mengumumkan kepada publik telah berhasil memperpanjang kontrak defender Matteo Gabbia di San Siro untuk 5 tahun ke depan. Matteo Gabbia, 25 tahun, adalah produk asli Akademi AC Milan. Bek asal Italia itu tadinya bukan pilihan utama di skuad Rossoneri, dan sempat dipinjamkan ke sejumlah tim seperti Lucchese dan Villarreal. Baru di musim 2024/25 ini Gabbia sering mendapatkan kepercayaan dari pelatih Paulo Fonseca untuk menghuni pos bek sentral Rossoneri. Sepanjang musim ini Gabbia total telah mencatatkan 5 penampilan di Serie A, 3 kali main di Liga Champions dengan sumbangsi 1 gol dari jumlah laga kumulatif. Penampilan apik Gabbia lantas mendapatkan perhatian dari Luciano Spalletti dan ia baru saja mendapatkan panggilan untuk membela timnas Italia di jeda internasional bulan Oktober lalu. Performa Gabbia yang kian menanjak membuat manajemen Milan sadar kalau sang bek bisa menjadi investasi yang berharga buat klub di masa depan. Milan resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Gabbia pada Jumat dini hari ini, 29/11, sang bek diikat kontrak berdurasi 5 musim, atau tepatnya hingga tanggal 30 Juni tahun 2029. Melansir laporan dari Sky Sport Italia, Gabbia juga mendapatkan kenaikan gaji di kontrak barunya. Sang defender sebelumnya cuma mendapatkan bayaran sebesar 1 juta euro, 16,75 miliar rupiah per musim dari Milan. Lantas di kontrak barunya, gaji Gabbia naik 2x lipat menjadi 2,2 juta euro, 36,85 miliar rupiah per musim. Statistik buktikan Milan sangat bergantung pada Christian Pulisic. Ketergantungan AC Milan kepada Christian Pulisic bukan hanya soal angka, tetapi statistik menunjukkan seberapa besar tim mengandalkannya untuk berkreasi. Meski biasanya bermain sebagai pemain sayap, pemain Amerika itu selalu menjadi pusat bahaya yang diciptakan tim dan seringkali muncul di papan skor sebagai pencetak gol, termasuk di pertandingan Liga Champions kemarin. Sejak awal musim, mantan pemain Chelsea ini telah mencetak 8 gol dalam 17 laga, dengan tambahan 5 assist. Total ia terlibat dalam 13 gol. Meski gol-gol ini tidak datang dalam jumlah banyak, seperti hat-trick. Faktanya, hanya ada 5 laga yang ia ikuti tanpa mencetak gol atau assist. Laga-laga tersebut adalah Torino, Bayer Leverkusen, Napoli, Monza, dan Juventus. Jumlah gol untuk Milan dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Christian Pulisic juga mencetak rekor pribadinya di Liga Champions saat melawan Slovan Bratislava dengan gol ketiganya, dan telah terlibat dalam 4 gol dalam 5 penampilan terakhirnya di kompetisi teratas Eropa, 3 gol dan 1 assist. Ia sangat diperlukan Paulo Fonseca untuk membawa tim Rossoneri menempati 8 posisi teratas di Liga Champions, dan kembali bersaing di Serie A untuk mengejar peluang meraih Scudetto musim ini. Meskipun begitu, statistiknya yang terus meningkat membuat beberapa klub mulai meliriknya, termasuk Liverpool yang ingin mendatangkan sang pemain kembali ke Premier League, setelah sebelumnya gagal bersama Chelsea.
Bukti keteledoran manajemen AC Milan, Daniel Maldini, Kalulu, Atli, dan De Ketelaere. AC Milan menghadapi kritik terkait sejumlah keputusan transfer musim panas lalu, terutama terkait pelepasan pemain muda berbakat yang kini bersinar di klub lain. Kesalahan dalam strategi ini tak hanya berdampak pada kinerja tim, tetapi juga peluang untuk bersaing di papan atas Serie A dan Eropa. 1. Daniel Maldini. Potensi yang tersia-siakan Daniel Maldini, yang dilepas ke Monza dengan klausul penjualan kembali 50%, menjadi salah satu keputusan transfer yang dipertanyakan. Sebagai produk Akademi Milan dan anak legenda Rossoneri, Maldini memiliki koneksi emosional dengan klub. Namun, ia dijual tanpa kompensasi berarti. Performa di Monza, Daniel Maldini tampil solid di Monza, bahkan masuk radar tim nasional Italia di bawah Luciano Spalletti. Dampak ke Milan, dalam sistem 4-2-3-1 yang digunakan Milan saat ini, Daniel Maldini bisa menjadi alternatif yang ideal untuk Christian Pulisic sebagai playmaker alami. Sayangnya, Milan kini kehilangan pemain dengan profil tersebut. 2. Pierre Kalulu, pilar pertahanan yang terlepas. Kalulu dijual ke Juventus dengan status pinjaman berbayar 3,3 juta euro dan opsi pembelian permanen senilai 20 juta euro. Keputusan ini tampak kontradiktif, mengingat Kalulu pernah menjadi andalan di lini belakang Milan. Kebangkitan di Juventus, Kalulu tampil konsisten sebagai bek tengah dan bek sayap, membantu Juve bersaing di papan atas. Masalah di Milan, tanpa Kalulu, pertahanan Milan menjadi salah satu yang terburuk dalam satu dekade terakhir. Strahinya Pavlovic, yang direkrut sebagai penggantinya, belum menunjukkan performa maksimal. 3. Yacine Atli, playmaker yang terabaikan. Atli, yang dipinjamkan ke Fiorentina dengan opsi pembelian 13 juta euro, telah menjadi pemain kunci bagi tim asuhan Rafael Palladino. Di Fiorentina, Atli telah mencetak 3 gol dan memberikan banyak assist, termasuk melawan Milan. Performa di Fiorentina, Atli menjadi motor permainan Fiorentina, yang kini berada di posisi keempat Serie A, 9 poin di atas Milan. Kebutuhan Milan, kehilangan Atli membuat Milan kekurangan playmaker kreatif di lini tengah, terutama setelah cederanya Ismail Bennacer. 4. Charles De Ketelaere, pemain berbakat yang terbuang. De Ketelaere dilepas ke Atalanta dengan kesepakatan pinjaman 3 juta euro dan opsi pembelian 22 juta euro. Setelah musim debut yang sulit di Milan, De Ketelaere kini menunjukkan performa luar biasa bersama Ladea. Statistik di Atalanta, De Ketelaere mencetak 2 gol dan 4 assist di Liga Champions, menjadikannya salah satu pemain paling menonjol. Kerugian Milan, keputusan melepasnya terlalu cepat memberi keuntungan besar bagi Atalanta, yang kini berada di posisi kedua Serie A, unggul 9 poin dari Milan. Kesimpulan, strategi yang harus direvisi keputusan transfer AC Milan musim panas lalu mengungkap kelemahan dalam evaluasi pemain dan strategi jangka panjang. Pemain yang dilepas seperti Daniel Maldini, Kalulu, Atli, dan De Ketelaere kini bersinar di klub lain, sementara pengganti mereka belum memberikan dampak signifikan. Hal itu menjadi bukti keteledoran manajemen AC Milan dalam mengelola para pemain mudanya. Kedepan, Milan perlu lebih berhati-hati dalam menangani talenta muda dan memastikan pemain yang dilepas memiliki pengganti setara.